Terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami mau mendengar firman Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul, tapi kami tahu Tuhan tetap hadir di hati kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai kami, kuatkan kami melalui firman-Mu. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, jauhkan kami dari virus-virus yang lain. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian Mars sekolah minggu kita. Dia memberkati kita, Dia menuntun hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur untuk itu. 我们要感谢神，感谢耶稣。 Ikut langsung juga ya. Tangan. tetap sayang orang, tetap ho kat orang. Orang baik-baik chào, 真正好姐落嚟呀，真
cincang lanjut. Itu aja. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita, biar kita boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan, biar firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kita. Jumpa lagi di Sekolah Minggu. Pagi ini sama Lause Lisma.
Puji Tuhan, Lause senang bisa jumpa adik-adik, bisa berbagi cerita firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan, bukan? Lause mau tanya, apakah kalian menyanyikannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan bersukacita? Ya, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita harus menyanyikannya dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh hati dan bersukacita. Karena kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan itu senang kalau adik-adik semangat di dalam mengikuti sekolah minggu. Tuhan tahu kesungguhan hati adik-adik, walaupun adik-adik mengikutinya dari rumah, tapi Tuhan tahu adik-adik sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga akan memberkati adik-adik, papa, mama, kakak, adik, dan semua keluarga adik-adik. Kita mau bersyukur bahwasanya kita bisa menjadi anak kesayangannya Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan pada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam sikap berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengikuti sekolah minggu, walaupun kami mengikuti dari rumah, tapi kami senang, kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong Lause yang akan menyampaikan cerita dan juga kami yang mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh subur di dalam hati kami dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Lause mau cerita tentang hak sukacita. Siapa yang setiap harinya selalu merasakan sukacita? Tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah punya masalah. Wah, senang ya? Saya rasa, Lause rasa semua orang, baik Lause, baik adik-adik, ingin merasakan sukacita setiap harinya. Tidak ada yang mau merasakan kesedihan dan punya masalah. Nah, kapan adik-adik merasa sukacita? Apakah ketika adik-adik mendapatkan sesuatu? Apa itu? Hadiah atau kado dari papa mama? Mungkin pada saat adik-adik ulang tahun. Jadi kalian mendapatkan kado. Nah, atau mungkin pada saat kalian naik kelas karena kalian rajin belajar, jadi papa mama kalian memberikan hadiah untuk adik-adik supaya semakin semangat dalam belajar. Atau mungkin kalian diajak jalan-jalan, misalnya ke mall, kalian boleh beli apa saja yang kalian mau, makanan, mainan, tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan. Atau ketika yang minggu lalu adik-adik merayakan Imlek, kalian mendapatkan angpau. Nah, uang angpaunya kalian bisa berikan jajan, bisa kalian simpan juga. Wah, senang ya yang dapat angpau. Nah, apakah pada saat itu kalian merasakan sukacita? Lause ada sebuah cerita Alkitab tentang Paulus dan Silas. Cerita ketika Paulus dan Silas itu berada di dalam
penjara. Nah, kenapa mereka bisa berada di dalam penjara? Penjara kan tempat orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga mereka harus dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Paulus dan Silas melakukan kejahatan? Nah, Lose mau cerita kenapa Paulus dan Silas bisa berada di dalam penjara. Ketika Paulus dan Silas tiba di kota Filipi, mereka mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota tersebut. Selama beberapa hari Paulus dan Silas di kota tersebut, ketika mereka mengabarkan Injil, mereka terus diganggu oleh roh tenung yang ada di tubuh seorang perempuan. Nah, perempuan ini disebut perempuan tenung. Perempuan tenung ini mempunyai kepandaian adik-adik di dalam melamarkan hal yang gaib. Seperti apa? Seperti melamarkan nasib, mencari orang yang hilang, dan juga mencelakakan orang, adik-adik. Nah, tuan-tuan dari perempuan ini memperoleh penghasilan yang besar dari tenungan-tenungan perempuan tersebut, dari orang-orang yang mencari perempuan tersebut. Nah, mereka itu hidup di dalam dosa karena mereka mempercayai apa yang bukan berasal dari Tuhan. Benar, adik-adik. Nah, kita tidak boleh seperti mereka ya. Nah, karena gangguan tersebut, Paulus sudah tidak tahan. Dia akhirnya mengusir roh yang ada di tubuh perempuan tersebut. Nah, ketika tuan-tuan perempuan ini mengetahui hal tersebut, mereka sangat marah. Mereka melihat bahwa harapan mereka untuk memperoleh penghasilan telah lenyap. Perempuan itu sudah tidak mempunyai kepandaian apa-apa lagi. Nah, akhirnya tuan-tuan ini melaporkan Paulus dan Silas ke pembesar kota tersebut. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas itu telah mengacaukan kota, dan pengaruh yang besar dari tuan-tuan ini akhirnya Paulus dan Silas itu disiksa, dipukuli berkali-kali di depan umum, kemudian dimasukkan ke penjara tanpa diadili karena mereka tidak tahu kesalahan apa yang mereka perbuat, jadi langsung dijebloskan ke penjara. Nah, begitu ceritanya adik-adik kenapa Paulus dan Silas bisa masuk ke dalam penjara, bisa berada di dalam penjara. Nah, adik-adik, begitu besar hukuman yang ditimpakan kepada Paulus dan Silas, sampai-sampai Paulus dan Silas ini mendapatkan pengawalan khusus dari kepala penjara tersebut yang ada di sana. Nah, kepala penjara tersebut bahkan diancam akan digantikan oleh nyawanya sendiri apabila Paulus dan Silas itu lari dari penjara. Wah, kepala penjara itu takut ya, bahwasanya dia akan kehilangan nyawanya. Nah, karena takut, dia menempatkan Paulus dan Silas itu di ruang paling tengah di penjara tersebut, dan juga apa dia di kaki mereka juga dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Kaki Paulus dan Silas dibelenggu artinya dirantai pada batang pohon yang tengahnya diberi lubang, lalu dicepitkan pada kaki mereka, sehingga Paulus dan Silas itu pasti tidak bisa lari, pasti tidak bisa kabur, karena untuk berjalan saja mereka tidak bisa karena batang kayu tersebut sangat besar dan berat, adik-adik. Nah, apa yang dirasakan oleh Paulus dan Silas ketika tengah malam? Mereka berdoa.
mereka berdoa, mereka dengan hati yang tenang, mereka berdoa dan kemudian mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka bernyanyi, mungkin mereka bernyanyi soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ketika mereka bernyanyi, para tahanan mendengarkan nyanyian mereka dan mereka juga tahu bahwasanya Paulus dan Silas itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi yang hebat itu mengguncang penjara dan kota tersebut. Saking hebatnya sampai sendi-sendi dari penjara tersebut itu goyah. Lalu seketika itu juga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu yang ada di kaki mereka juga terlepas. Wah, mujizat Tuhan terjadi, adik-adik. Akhirnya kepala penjara tersebut terbangun dari tidurnya. Dia melihat bahwasanya penjara tersebut telah terbuka pintu-pintunya semua. Aduh, mereka telah melarikan diri. Paulus dan Silas khususnya pasti sudah melarikan diri. Dia ingat akan apa yang diperintahkan kepada dia. Kalau sampai Paulus dan Silas lari, maka harus digantikan oleh nyawanya. Lalu dia akhirnya mengambil sebuah pedang dan dia mau membunuh dirinya sendiri. Paulus langsung berseru dengan nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu. Kami semua masih di sini," kata Paulus. Ketika kepala penjara mendengar suara Paulus, dia tidak jadi bunuh diri. Lalu dia cepat-cepat masuk ke dalam dan mendapati mereka semua masih di dalam penjara. Lalu dia pun tersungkur di depan Paulus dengan gemetar. Dia tahu bahwasanya dia tidak jadi mati. Nah, ketika dia membawa Paulus dan tahanan lainnya keluar, dia bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Lalu jawab Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Akhirnya Paulus menginjili kepala Paulus dan keluarganya dan mereka memberi diri dibaptis. Begitu cerita tentang Paulus dan Silas. Adik-adik, apakah Paulus dan Silas itu mengalami hal yang menyenangkan sehingga bisa membuat mereka bersukacita? Tidak ya. Ketika mereka disiksa, dipukul, terus dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dibelenggu, seperti tahanan yang melakukan kejahatan yang paling besar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji Tuhan, mereka bersyukur, mereka bersukacita memuji Tuhan, mereka berserah dalam rencana Tuhan, dan sukacita mereka itu mendatangkan mujizat, adik-adik. Pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas, dan akhirnya mereka juga bisa menjadi berkat bagi kepala penjara dan keluarganya tersebut. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Langsung saja adik-adik untuk buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita membukanya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita bersukacita ya di dalam Tuhan. Artinya kita percaya bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dari setiap hari kita, setiap waktu kita, Tuhan selalu bersama kita. Bukan ketika kita hanya mendapatkan berkatnya saja, atau kita mengalami yang menyenangkan saja, tetapi ketika kita dalam masalah, ketika kita merasa sedih, kita ingat akan Tuhan dan kita datang berdoa, mengucap syukur, maka Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan sukacita yang dalam Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita langsung ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami. Bukan ketika kami mengalami hal yang menyenangkan saja, tetapi ketika kami berada dalam masalah, ketika kami berada dalam kesedihan, Tuhan Engkau selalu bersama kami. Tuhan, tolong kami agar kami selalu ingat, kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kita bahwa Tuhan itu adalah sukacita. Karena ada kasih Tuhan di hati kita, maka kita semua bisa bersukacita. Lause mau ajari kita satu lagu dengan gerakannya. Ikuti Lause ya. kebaktian ibadah sekolah minggu ini dengan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们迎见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。同学们，再见。 Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.